Baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami di mata kuliah pengantar manajemen. Di mata kuliah pengantar manajemen ini, kami membahas yaitu tentang materi, tanggung jawab sosial, dan etika manajemen. Kami yang presentasi pada saat ini adalah kelompok 10, di mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Hendra Saputra, SE, MSI. Dan pada kelompok 10 ini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Grasenda Febina Boru Purba, yang kedua Joshua Tugatorop, yang ketiga Nurjana, yang keempat Sriningsi Karnance Boru Manurung. Untuk materi yang pertama atau pembahasan yang pertama akan saya terangkan sendiri, yaitu dengan saya Joshua Tugatorop. Yaitu apa itu sebenarnya Corporate Social Responsibility atau CSR. Pada saat ini kami telah mengambil dua pendapat ahli, yaitu yang pertama dari Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, bahwa CSR adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan atau owner. Biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Untuk lebih mudah lagi, yaitu kami mengambil satu pendapat ahli lagi, yaitu dari Roundtable. Menurut Roundtable, CSR adalah keberadaan perusahaan yang sangat bergantung kepada dukungan masyarakat luas. Maka perusahaan juga memperoleh berbagai keistimewaan atau perlakuan itu seperti kewajiban terbatas, umur kegiatan usaha yang tidak terbatas, dan perlakuan pajak khusus. Maka dari dua pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Yang diantaranya pemangku kepentingan tersebut ialah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat dari tanggung jawab sosial tersebut. Apa sebenarnya manfaat dari tanggung jawab sosial tersebut? Tanggung jawab sosial tersebut memiliki 3 manfaat. 3 manfaat tersebut yaitu yang pertama ada manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan. Jika perusahaan memberikan CSR adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan tersebut di lingkungannya. Yang kedua, yaitu manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari CSR yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Sangatlah jelas, yaitu selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar tahu saja begitu. Yang ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah. Manfaat CSR ini bagi pemerintah yaitu dengan adanya CSR, maka pemerintah juga sangatlah jelas pengaruhnya atau manfaatnya. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Grasenda Febina Purba. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, ada beberapa strategi tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner pada tahun 1992. Yang pertama yaitu strategi reaktif. Nah, kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung
tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan ilegal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Nah, perusahaan menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan limbah bisa saja berargumen melalui pengacara yang disewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum dengan berargumen bahwa perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika di lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Yang ketiga yaitu strategi akomodatif. Nah, beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Dan yang keempat yaitu strategi proaktif. Nah, kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya yaitu tentang konsep dasar etika manajemen. Etika pada dasarnya sebagaimana menurut Kreitner adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Nah, menurut Griffin tahun 2000 secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good, what is bad, yang artinya keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Akan tetapi lebih jauh lagi, Kreitner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang yang baik dan bukan orang yang buruk. Etika manajemen lebih baik lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai-nilai ini perlu diperjelas lagi ketika misalnya perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etika ataukah tidak. Nah, di satu sisi perusahaan berupaya untuk mempertahankan loyalitas konsumen dengan memberikan pelayanan tambahan berupa pemberian hadiah. Akan tetapi di sisi lain, yang dijual perusahaan sebetulnya bukan hadiahnya, akan tetapi produknya beserta segala jenis kegiatan yang dilakukannya di masyarakat. Nah, berdasarkan hal ini, maka manajemen sebuah perusahaan perlu memahami benar mengenai konsep etika dalam manajemen ini, terlebih jika dikaitkan dengan tanggung jawab sosial yang akan semakin dituntut masyarakat dalam kegiatan bisnis di masa yang akan datang. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurjana. Terima kasih. Mendorong pelaksana etika dalam manajemen. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan perusahaan demi mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen di perusahaannya. Yang pertama yaitu pelatihan etika atau ethic training, di mana seperti kita ketahui, budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatannya pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkan hal tersebut. Begitu juga dengan etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen. Perlu adanya pembiasaan berupa pelatihan-pelatihan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi, baik dari level yang tertinggi maupun yang paling rendah. Yang kedua yaitu advokasi etika atau ethical advocate. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Yang ketiga yaitu standar aturan mengenai etika perusahaan.
Dan biasanya standar aturan mengenai etika perusahaan ini disebut dengan Code of Ethics. Implementasi dari Code of Ethics ini akan sangat efektif jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics yang mereka jalankan. Yang kedua, yaitu agar Code of Ethics ini bisa berjalan secara efektif, adalah dengan cara adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward and punishment system dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Upaya untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan yang mereka lakukan tidak etis, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Adapun contoh kasus untuk materi ini yaitu tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, yaitu PT Djarum, mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya yang dinamakan dengan Djarum Foundation. Ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Hal-hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka mempekerjakan masyarakat sekitar. Juga dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan dan dikenal karena memberi sumbangsi kepada masyarakat. Adapun analisa untuk kasus tersebut ialah dari contoh kasus tersebut, hal itu merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan terhadap kepedulian sosial, yaitu mendirikan yayasan pendidikan, olahraga, dan sebagainya dengan nama Djarum Foundation. Hal ini akan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan tentu dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian baik dalam bidang olahraga ataupun pendidikan. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri, dengan berdirinya perusahaan, maka akan semakin mengenalkan nama perusahaan tersebut dan dinilai baik oleh masyarakat. Kesimpulan dari keseluruhan materi ini ialah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep organisasi perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Dalam segala aspek operasional, perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dasarnya, tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak, yang dalam hal ini termasuk masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, di antaranya yaitu strategi reaktif, defensif, proaktif, dan akomodatif. Etika adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan ialah diantaranya pelatihan etika, advokasi etika, standar aturan mengenai etika perusahaan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Akhir kata, kami dari kelompok 10 mengucapkan sekian dan terima kasih.